559 hubungan mesra, 15. Ini, karena tempat penyumbatan darahnya di otak, dan merupakan area reaksi terpenting di otak, serta terdapat banyak neuron yang berkumpul di bagian itu, jika melakukan operasi secara terburu-buru, mungkin akan menimbulkan berbagai reaksi. Dalam situasi seperti ini, kami akan meresepkan obat yang tepat, dan mencoba yang terbaik untuk menghilangkan sumbatan darahnya. Namun mengenai efeknya itu, harus tergantung dengan kondisi pemulihan. Leng Xicheng mengangguk dan sedikit mengernyit. Sementara itu, Gu Qingqing tersenyum dan berkata, aku sudah sangat senang karena tidak mengalami luka parah saat mengalami kecelakaan hari ini. Bukankah semua orang mengatakan seseorang akan mendapatkan berkah setelah selamat dari sebuah bencana besar? Dari mana ada orang yang menghibur diri sendiri seperti ini? Apalagi, ada kemungkinan besar bahwa Gu Qingqing bertemu dengan bencana tak terduga karena dirinya. Melihat Gu Qingqing tersenyum dengan santai sekarang, Leng Xicheng bahkan merasa semakin sedih. Ia tidak bisa melindungi istrinya, tidak becus. Di masa depan, Leng Xicheng pasti tidak akan membiarkannya mengalami penderitaan apapun. Mengenai penjahat yang bertindak secara diam-diam itu, di mata Leng Xicheng menunjukkan aura permusuhan. Masih perlu beristirahat dalam beberapa hari ini, dan tinggal di rumah sakit untuk pemeriksaan. Tentu saja, jika kalian mampu, bisa pergi ke rumah sakit yang lebih baik di Yancheng untuk berobat, terutama pengobatan Tiongkok. Hati-hati jangan terbentur sesuatu, dan jangan membiarkannya mengalami pukulan yang keras, dan harus membuat suasana hatinya nyaman, serta jangan makan makanan yang terlalu berminyak. Kondisi psikisnya tidak boleh mengalami pukulan keras, harus membuat suasana hatinya merasa nyaman, itu juga berarti, ia harus mencoba sebaik mungkin untuk memuaskan permintaannya. Gu Qingqing bisa pergi bekerja sesuka hati, dan ia akan membantunya mengatur segalanya di belakang. Mengenai kondisi Leng Xicheng, ia sangat hati-hati ketika melompat ke lereng curam tersebut, apalagi dirinya juga berlatih sejak kecil untuk kesehatan tubuhnya, ada beberapa luka memar, tetapi semua itu bukan luka serius, hanya perlu disterilkan dan diperban. Paling banyak hanya diberikan satu suntikan anti-tetanus. Setelah dokter itu pergi, sudah ada orang yang mengetuk pintu. Tuan Leng, ini aku. Begitu mendengar suara itu, di hati Leng Xicheng seolah langsung ada api yang menyala. Si bodoh ini, mengapa ia merekrutnya ke perusahaan saat itu? Orang ini bisa mengurus para wanita berantakan itu dengan baik, tapi kenapa tidak bisa mengurus Gu Qingqing dengan baik? Mengapa jika menyangkut Gu Qingqing, orang ini selalu mengacaukan urusannya? Leng Xicheng berkata dengan marah, tidak ada. Sekretaris Cheng yang ada di luar pun gemetar, Tuan Leng, ada sesuatu yang penting. Leng Xicheng sangat marah, akhirnya ia tidak tahan, ia keluar dan mengaum, jika kamu tidak bisa mendapatkan ide, maka gaji dan bonusmu selama 3 tahun ini akan hangus semuanya. Sekretaris Cheng gemetar, Tuan Leng, tadi saya sudah meminta orang untuk memblokir berita, namun ada terlalu banyak orang di tempat kejadian, jadi hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memastikan orang luar tidak tahu tentang Nyonya dan Anda yang jatuh dari tebing, dan juga tidak tahu tentang identitas Nyonya. Leng Xicheng mengangkat alisnya, apakah kamu juga harus secara khusus datang untuk melaporkan hal kecil semacam ini? Apa kamu ingin pergi ke departemen logistik untuk membersihkan toilet, kah? Sekretaris Cheng berkata lagi. Pemimpin tim investigasi masih berada di tempat kejadian, dan sedang menyelidiki situasinya sekarang. Leng Xicheng berkata, ada hal apa lagi? Sekretaris Cheng pun menjawab, ini adalah pakaian bersih Anda dan Nyonya. Bawahan Sui dan grup Leng ingin datang melihat kondisi Anda dan Nyonya, dan aku telah menolaknya. Tetapi, saat masih ingin mengatakan sesuatu, Leng Xicheng sudah lebih dulu meraih pakaian di tangannya dan menutup pintu bangsal dengan keras. Kenapa? Gu Qingqing melihat penampilan Leng Xicheng tidak begitu baik, jadi ia merasa sedikit bingung. Tidak apa-apa, kata Leng Xicheng sambil menggelengkan kepalanya. Kedua orang ini baru saja berganti pakaian dan hendak masuk untuk mandi, tetapi terdengar suara ketukan pintu lagi, kali ini Leng Xicheng benar-benar marah. Jika kamu mengetuk pintu lagi, aku akan memotong gaji dan bonusmu hingga habis, lalu mengirimmu ke departemen logistik untuk membersihkan toilet saja. Begitu menyelesaikan kata-katanya,
Terdengar sebuah suara bermartabat dari pintu. Si Cheng, aku Zijin dan Zining datang untuk melihat kondisimu dan Qingqing. 560 hubungan mesra, 16. Su Zipei, Gu Qingqing dan Leng Xicheng memandang satu sama lain tanpa mengatakan apapun. Leng Xicheng sedikit mengernyit, awalnya ia tidak ingin bertemu dengan mereka, tetapi otaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi akhirnya mengangguk, dan berkata dengan suara tenang. Masuk. Namun, beberapa orang itu tidak segera masuk, mereka secara samar bisa mendengar bahwa orang yang di luar sedang bertengkar. Zijin, kenapa kamu bersikap egois lagi? Sudah sampai di depan pintu, kenapa kamu tidak masuk? Qingqing mengalami kecelakaan serius kali ini. Aku tidak mau masuk. Dia mengalami kecelakaan itu bukan urusanku. Di luar, secara samar bisa terdengar suara tidak menyenangkan Su Zijin. Mungkin karena ada sebuah pintu, jadi Leng Xicheng tidak bisa mendengar dengan jelas nadanya yang kurang percaya diri dan sedikit gemetar. Zijin, Su Zipei benar-benar kehilangan kata-kata dengan adiknya ini. Ia kira Su Zijin menjadi lebih tenang dan dewasa dalam beberapa hari terakhir. Tapi saat tiba di rumah sakit, wanita itu malah ribut dan tidak ingin masuk untuk melihat kondisi Gu Qingqing. Jika bukan karena Leng Xicheng juga terlibat dalam kecelakaan ini, ia takut saudarinya itu bahkan tidak akan datang ke rumah sakit, dan kembali untuk bersenang-senang hingga menyalakan petasan untuk merayakannya. Ni Zining tidak peduli padanya dan segera membuka pintu. Meskipun melihat wajah Gu Qingqing agak pucat di tempat tidur rumah sakit, tetapi semangatnya masih lumayan, tampaknya juga tidak mengalami luka serius. Setelah melihat itu, Ni Zining pun menghela napas lega. Qingqing, apakah kamu baik-baik saja? Gu Qingqing mengangguk, terima kasih, aku tidak apa-apa. Setelah itu, Ni Zining baru melihat ke Leng Xicheng, bagaimana dengan senior? Leng Xicheng berkata dengan dingin, masih tidak bisa mati. Su Zipei juga berkata dengan sedikit canggung, Qingqing, Xicheng, Zijin, dia, baguslah selama kalian baik-baik saja. Leng Xicheng tidak menjawabnya, dan hanya menatap mereka dengan tenang. Su Zipei masih berkata, Qingqing, mengapa kamu begitu tidak berhati-hati? Bahkan jika barang-barang staf Su Yi terletak di tepi lereng curam, tapi bagaimana kamu bisa tiba-tiba jatuh ke bawah? Karena masalah kali ini bukan kecelakaan, tapi ada orang yang berniat melakukannya. Leng Xicheng langsung mengatakannya dengan terus terang, matanya menatap kedua orang ini dengan cermat, ini adalah pembunuhan. Pembunuhan. Benar saja, Su Zipei dan Ni Zining terkejut dan melihat Gu Qingqing yang ada di samping dengan ekspresi tidak percaya. Betul, rencana untuk membunuhnya. Orang itu memakai seragam kerja grup Leng, dan menipunya ke tepi tebing, kemudian mendorongnya ke bawah. Leng Xicheng mengatakan satu kata demi satu kata sambil mengamati situasi. Meskipun ia merasakan kemungkinan orang-orang ini akan membunuh Gu Qingqing tidak besar, tetapi, bagaimana jika benar-benar adalah mereka? Benarkah? Su Zipei dan Ni Zining sangat terkejut, ekspresi wajah mereka tidak terlihat seperti berpura-pura. Kalau begitu, apakah sudah memanggil polisi? Leng Xicheng menunjukkan tatapan ganas, tentu saja, polisi sedang menyelidikinya. Jika ketahuan siapa pelakunya, aku pasti akan menghancurkan keluarga orang itu. Ekspresi kedua orang itu tiba-tiba menjadi serius, kemudian mereka mengangguk dan berkata, hal seperti ini memang terlalu jahat, pelakunya harus membayar apa yang sudah dilakukannya. Leng Xicheng mengangguk dengan tenang, kemudian mengobrol sebentar, setelah itu kedua orang itu baru bangkit dan pergi. Selama proses ini, Su Zijin sama sekali tidak pernah masuk ke bangsal. Ketika tiba di luar, Su Zijin terus menunggu dengan cemas di tempat parkir lantai bawah. Melihat kakaknya dan Ni Zining keluar, ia segera pergi menyapa, kakak, bagaimana situasinya? Ekspresi Su Zipei tampak serius, Xicheng dan Qingqing tidak terluka parah, namun, mereka curiga ini adalah rencana pembunuhan, dan telah melaporkan kasusnya. Seharusnya hasilnya akan segera keluar. Apa? Pembunuhan? Su Zijin ketakutan hingga ia seolah kehilangan jiwanya. Selanjutnya bab 561 skandal 1.